Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita membaca sholawat. Semoga salam kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 10 TBSM 1, 2, 3 dan 4, kelas 10 TKJ 1, 2, 3 dan 4 yang Bapak sangat cintai. Dalam video kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, materinya. Dalam pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, materi tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan untuk materi yang sekarang, yaitu tentang kandungan hukum dalam Al-Quran. Tujuan dari materi ini adalah kalian mampu memahami kandungan hukum di dalam Al-Quran. Jadi setelah Bapak menyampaikan materi ini, kalian harus mampu memahami kandungan hukum dalam Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, kita awali pertemuan di video kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap konsentrasi, tetap fokus, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Di dalam sebuah keterangan, anak-anak sekalian, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kandungan hukum dalam Al-Quran adalah tentang akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Dan yang ketiga, akidah. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Jadi ada 3 keterangan menurut ulama kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sangat cintai, yang pertama, kandungan Al-Quran adalah tentang akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan ini adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah ini terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum di dalam rukun iman, di dalam arkanul iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab suci, kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kandungan dalam Al-Quran yang kedua adalah syariah atau ibadah. Hukum
mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan ibadah mahdhah. Atau ibadah mahdhah adalah mengatur tata cara ibadah yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kedua yang berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut dengan ghair mahdhah. Tadi yang pertama ibadah mahdhah yang langsung dengan Al-Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ghair mahdhah, ibadah ghair mahdhah yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah, baik yang mahdhah ataupun yang bukan mahdhah, itu dinamakan ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih ini ada dua hal. Yang pertama, ada dua hal hukum. Yang pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah. Hukum ibadah ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, menunaikan haji, menunaikan zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah itu sendiri adalah pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua manusia dan jin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum muamalah ini mengatur interaksi atau hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti tentang jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum waris, pernikahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kandungan Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Al-Quran selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, juga Al-Quran berisi tentang akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak, berbudi pekerti atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Singkatnya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.
Nah, hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang kelihatan atau yang nampak. Mulai dari gerakan, ucapan mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Itu saja anak-anak sekalian tentang kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kesimpulannya ada 3 kandungan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengandung hukum tentang akidah atau keimanan. Yang kedua, Al-Quran mengandung syariah atau ibadah. Yang ketiga, Al-Quran mengandung akhlak atau budi pekerti. Anak-anak sekalian, untuk tugasnya nanti dalam pembelajaran ini. Dan Bapak akhiri dalam video kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.